Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Pranata. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Isi mengumpulkan tugas ulangan tengah semester Tata Bahasa Baku. Yang pertama, jelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu kedudukannya sebagai bahasa nasional dan kedudukannya sebagai bahasa negara. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan secara universal di seluruh wilayah di Indonesia, yaitu sebagai alat komunikasi antar bangsa dan antar suku bangsa di Indonesia. Lalu kedudukannya sebagai bahasa negara yaitu satu. Yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan sebagai lambang bagi bangsa Indonesia di dalam komunikasi bangsa. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia dijadikan sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, sebagai jati diri yang ada dalam setiap diri bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi antar suku, antar bangsa dalam informasi dan komunikasi. Lalu kemudian selain itu, bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia ini diadakan pada saat Kongres Pemuda II, yaitu pada 28 Oktober 1928. Dan kedudukannya sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena bahasa ini sangatlah penting untuk ada di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu proses morfonomik dan contohnya. Sebelum kita mengenal morfonomik adalah yang pertama pengertian dari morfem. Morfem itu diartikan sebagai satuan terkecil dari morfologi yang dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil dan lebih sederhana lagi. Dan proses pembentukan dari morfonomik ini terdapat 3 pembentukan langkah, yaitu melalui awalan atau prefiks, kemudian melalui akhiran atau sufiks, kemudian melalui sisipan atau infiks, dan melalui awalan dan akhiran atau konfiks. Yang pertama yaitu melalui awalan atau sufiks, itu contohnya yaitu jangan menambahkan awalan me plus uji, yaitu kata dasarnya menguji akhiran yaitu atau sufiks dengan menambahkan awalan an. Contohnya adalah kata mainan. Main plus an, kata dasarnya adalah mainan. Sisipan dengan infiks yaitu dengan menambahkan sisipan am. Contohnya adalah jemari. Jari plus am, kata dasarnya adalah jari. Awalan plus akhiran yaitu contoh konfiks dengan menambahkan kata dasar awalannya me plus akhirannya adalah an. Kata dasarnya hasil dan menghasilkan. Yang ketiga, pengertian dari verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, pronomina, numeralia, adverbia, dan verba. Yang pertama itu pengertian dari verba. Verba itu diartikan sebagai kata kerja, yaitu suatu kata yang menyatakan perbuatan, perilaku, tindakan dari suatu objek yang menunjukkan perilaku yang dilakukannya. Contohnya seperti ibu memasak di dapur, Ani menyapu halaman. Yang B, contohnya nomina, yaitu ada suatu kata benda, yaitu suatu kata yang menyatakan suatu benda yang dibendakan, baik nama maupun tempat. Contohnya, ibu menaruh buku di meja. Di sini terlihat sekali bahwa kata benda yang dimaksud adalah buku tersebut yang ditaruh oleh ibu. C, yaitu pronomina, yaitu adalah suatu kata ganti, yaitu kata ini menggantikan nama seseorang, yaitu menggantikan baik frasa nomina maupun nomina. Contohnya adalah nya, saya, dia. Dalam pronomina terdapat 3 jenis kata ganti, yaitu kata ganti orang pertama baik tunggal maupun jamak, kata ganti orang kedua tunggal maupun jamak, kata ganti orang ketiga maupun tunggal maupun jamak. Lalu kemudian yang D adalah numeralia, yaitu adalah kata bilangan. Kata ini itu menyatakan bilangan berupa angka maupun berupa angka.
Contohnya, pertama, kedua, ketiga. Kata nomor ini bisa dijelaskan dalam teks prosedur itu untuk menyatakan urutan suatu hal, langkah-langkah, atau hasil. Kemudian yang E ada adverbia atau kata keterangan, yaitu suatu kata yang menerangkan baik tempat, suasana maupun waktu yang dilakukan oleh seseorang. Contoh untuk kata keterangan tempatnya yaitu Ani berada di pasar. Contoh untuk kata keterangan waktunya yaitu di suatu hari tinggallah seorang nenek di hutan. Kemudian contoh untuk keterangan waktunya suasana yaitu Ani sedang sedih. Oleh karena itu Andi menghiburnya. Hal ini menerangkan apa yang dilakukan oleh subjek. Kemudian adjektiva itu keterangan sifat. Kata keterangan ini itu menerangkan sifat seseorang atau karakter yang dialami oleh subjek. Contohnya adalah Ani menangis, Dina sedih. Kemudian kata tugas, yaitu adalah suatu kaidah kata yang resmi dalam bahasa Indonesia yang bersifat formal yang dapat menggantikan berikut dari sebuah kata dengan mempunyai arti leksikal yang tidak teratur. Contoh dalam penggunaan kata tugas ini bisa menggunakan apa yang namanya konjungsi atau kata hubung seperti tetapi, dan. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam menyampaikan hasil UTS jawaban saya terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.